Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan lanjutkan bahasan mengenai kesalahan berpikir di dalam Islam. Kesalahan berpikir pada kali ini yang akan kita bahas adalah intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Jadi menisbatkan diri kepada para nabi padahal menyelisihi ajarannya. Tanaquduhum fil intisabi. Terdapat kontradiktif atau bisa disebut kontraproduktif di dalam penisbatan mereka. Yantasibuna ila Ibrahim, mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ma'izharihim, padahal kenyataannya secara jelas tarkat tibaihi, ia meninggalkan, ia tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi merupakan kesalahan berpikir mereka. Kerap kali mereka menisbatkan, menyandarkan, mereka mengklaim bahwa pemikiran mereka, hati mereka, amalan mereka disandarkan kepada orang-orang soleh. Dan di dalam Al-Quran ini penyandaran mereka kepada seorang Rasul, yakni Ibrahim alaihissalam. Padahal faktanya itu hanyalah slogan belaka. Apa yang terucap beda, kontradiktif dengan apa yang dia lakukan. Pada slogannya mereka mengklaim mengikuti Rasul, tetapi de facto faktanya perlakuan atau amalan mereka bertentangan dengan ajaran Rasul yang disandarinya. At-tanaqudu fil intisabi, kontradiktif di dalam penisbatan mereka. Huwa ayyantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu, yakni ayyantasiba ila syai'in, jadi menisbatkan diri kepada sesuatu, wa huwa mukhalifun lahu, yang dia selisihi sendiri. Wa hadza intisabun batilun wa kadzibun, dan ini merupakan penisbatan yang batil dan dusta. Wal intisabus sahihu, sedangkan atau sebaliknya penisbatan yang benar itu adalah huwa ayyantasiba ila syai'i, yakni menisbatkan kepada sesuatu wa yakuna muwafiqan lahu, yang bersesuaian dengannya. Falladzi, maka orang-orang yang tasibu ila Ibrahima, maka yang menisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yuwafiqu ma jaa bihi min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi semestinya ia sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mentauhidkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhlasul ibadati lahu, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Wal bara'ati minal musyrikina, berlepas diri dari kaum musyrikin, artinya tidak ikut-ikutan dengan kaum musyrikin. Wala yukhalifuhu, serta tidak menyelisihinya fi syai'in min dzalika, dalam suatu perkara apapun. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penisbatan yang benar adalah menisbahkan sesuatu yang bersesuaian dengannya. Ketika seseorang menisbatkan kepada Nabi Ibrahim, semestinya ia harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yakni mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepadanya, berlepas diri dari kaum musyrikin, serta tidak menyelisihi apapun, menyelisihi satu perkara apapun yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min dzalika, di antara penisbatan tersebut, intisabul Yahudi, adalah penisbatan Yahudi ila Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim. Ma'imtinaihim minal haji, padahal mereka melarang untuk haji. Was tingkarihim listiqbalil ka'bati, dan enggan untuk menghadap kiblat atau Ka'bah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu qala ta'ala, Allah berfirman, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula wudi'a linnasi, dibangun untuk manusia, yang dimaksud di sini dibangun untuk tempat beribadah untuk manusia, lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, yaitu Baitullah di Bakkah. Di Bakkah ini adalah di Mekah, mubarakan, yang diberkahi, wahudan, dan menjadi petunjuk, lil alamin, bagi semua manusia. Fi ayatum bayyinatun, di dalamnya atau padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Maqama Ibrahim, di antaranya adalah makom Ibrahim. Wa man dakhalahu, barang siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah, kana aminan, maka amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari atau dibanding semesta alam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah memberitahukan begitu besar keagungan Baitullah, dan bahwa Baitullah ini adalah rumah yang pertama dibangun oleh Allah di bumi untuk beribadah kepadanya dan menegakkan zikir kepadanya. Di dalam rumah, di dalam Baitullah ini ada keberkahan, ada berbagai bentuk hidayah, berbagai macam kemaslahatan, manfaat yang begitu besar untuk alam semesta, dan keutamaan yang melimpah. Di dalam Baitullah ada ketenangan, di mana seseorang bila memasukinya, niscaya dia merasa aman lagi tentram, serta beriman secara syariat maupun agama. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Baitullah ini mengandung segala kebaikan yang disebutkan secara umum, maka Allah mewajibkan para hamba yang mukallaf, yang mereka mampu melakukan perjalanan kepadanya, untuk menunaikan haji.
Barang siapa yang tunduk patuh kepadanya dan menunaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang diberi petunjuk lagi beriman. Dan sebaliknya, barang siapa yang ingkar terhadapnya dan tidak menunaikan haji ke Baitullah, sementara dia mampu, maka Allah berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara penisbatan yang salah, yang dusta, yang batil, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran adalah penisbatan orang-orang Yahudi kepada Nabi Ibrahim. Mereka menisbatkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi mereka tidak melakukan atau melarang untuk ibadah haji dan bahkan enggan untuk menghadap Ka'bah. Wa kadzalika may yantasibu ilal a'immatil arba'ah. Demikian pula bagi orang-orang yang menisbatkan diri kepada imam yang empat. Yajibu ayyuwafiqahum fil i'tiqada wa la yukhalifahum ila i'tiqadi ghairihim. Barang siapa yang menisbatkan diri mengikuti imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semestinya wajib bersesuaian dengan mereka. Wajib sesuai fil i'tiqadi dengan akidah mereka, wala yukhalifahum, dan tidak menyelisihi ila i'tiqadi ghairihim, dengan akidah yang lain. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran saat kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya menyatakan, saya bersumpah, saya berjanji tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya menyatakan, saya berjanji, saya bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dari syahadat ini kita bisa mengambil benang merah bahwa di dalam ajaran Islam intinya adalah semua yang kita lakukan harus ikhlas kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi faktanya, tetapi kenyataannya, realitasnya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu banyak orang yang melakukan persembahan kepada selain Allah. Diikuti wa iqamis sholah, menegakkan sholat. Begitu banyak ajaran-ajaran di sekitar mereka. Mereka membuat kelompok yang penting zikir, tetapi tidak mau menegakkan sholat. Wa iqamis zakah, menunaikan zakat. Berapa banyak orang-orang yang bergelimang harta, yang notabene mereka muslim, mereka enggan untuk menunaikan zakat. Wal haji wasomi ramadana, banyak orang-orang yang kaya, tapi mereka tidak mau melaksanakan haji. Wasomi ramadana, begitu banyak, apalagi di zaman sekarang, muslim-muslim yang ketika di bulan Ramadan, mereka tidak menjalankan bulan Ramadan. Mereka menisbatkan diri sebagai seorang muslim, menisbatkan diri kepada Islam, menisbatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, tetapi faktanya mereka menyelisihi, kontradiktif dengan slogan yang mereka nisbatkan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh lain, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama alaikum dima'akum."
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian dima'akum, darah-darah kalian. Jadi Allah mengharamkan sesama muslim menumpahkan darah. Wa amwalakum, dan harta kalian untuk dirampas, untuk dicuri, untuk dikorupsi. Wa aradhakum, dan kehormatan kalian untuk dijatuhkan, untuk dirusak. Ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, haramnya bulan ini. Fi balatikum hadza, dan haramnya negeri ini. Saudara-saudaraku sekalian, tapi faktanya tidak seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Begitu banyak kita saksikan, kita dengar, sesama muslim saling menumpahkan darah, sesama muslim saling membunuh. Begitu banyak kita dengar bahwa sesama muslim saling merampas hartanya. Dari level yang terkecil, mencuri ayam, sampai level terbesar, mencuri uang rakyat. Dan yang terakhir, yang sekarang marak sekali, luar biasanya, bagaimana sesama muslim saling menjatuhkan kehormatannya. Bagaimana sesama muslim saling merusak martabatnya, derajatnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Allah dan Rasul-Nya ideal, tetapi secara faktual, ajaran ini tidak diikuti oleh umatnya. Atau banyak orang yang hanya menyandarkan diri sebagai seorang muslim, menyembah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Tetapi faktanya mereka menyelisihinya. Mereka tidak menggubrisnya. Mereka tidak mengikutinya. Inilah yang kemudian disebut dengan penisbatan batil atau penisbatan dusta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita semua. Saya berdoa semoga semuanya jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, diberikan hidayah, tidak cukup hidayah tapi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keleluasaan rezeki, diberikan ketenangan batin, dan tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.